Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke guys, di video kali ini saya akan coba review ya. Ini sebenarnya barang lama ya, udah saya beli lama. Cuman karena akhir-akhir ini saya sering pakai ya, jadi alangkah baiknya kalau saya coba review si barang ini ya. Jadi ini adalah Sony Stereo IC Recorder ya, atau voice recorder lah. Oke, saya tahu lah ini pasti barang yang udah agak jadul ya. Maksudnya zaman kayak gini masih pakai voice recorder ya. Udah zamannya smartphone dan lain sebagainya. Tapi ini barang sebenarnya saya beli ya. Sebenarnya kebutuhannya buat untuk anak saya waktu pandemi ya. Karena anak saya sering ngirim tugas ya, kayak nyetor hafalan surat, ayat, kemudian speech dan cerita dan segala macam. Tugasnya itu bentuknya dalam bentuk voice. Jadi selain pakai handphone ya, biasanya pakai ini nih tugasnya. Cuman karena sekarang udah mulai masuk ya sekolah tatap muka, jadinya ini jarang dipakai. Malah saya sering pakainya ini nih buat record. Ketika saya nerbangin drone nih sambil ngomong, itu suara drone-nya sama suara saya itu bisa kerekam di sini ya. Oke, ini jadi voice recorder ya. Jadi fiturnya ini udah built-in storage 16 GB. Ini baterainya juga udah built-in di sini ya. Terus apalagi ya? Ini langsung kita buka aja. Ini kebetulan bungkusnya masih ada ya. Jadi bisa saya sekalian review sebenarnya isinya itu apa aja sih. Ini. Nah, ini barang yang didapat tuh. Nah, ini ada petunjuk berbahasa Indonesia ya. Jadi ini udah didistribusi resmi ya di Indonesia. Nanti link pembeliannya juga akan saya sertakan di video deskripsi. Ini kita coba dapatnya apa aja ya. Ini ada buku manual ya, tapi bahasa Inggris ya. Terus ini ada kartu garansi ya. Ini berbahasa apa nih ya? Bahasa Jepang atau bahasa Korea nih. Nah, ini device-nya ya. Device-nya mana ya? Oh, nih di baliknya nih. Nah, device-nya bentuknya kayak gini. Cukup slim banget ya. Ini selain dapat device, dapat pouch-nya juga. Jadi kalau misalkan dipakai untuk berpergian tuh bisa dimasukin di sini nih. Nah, kayak gini. Terus ada USB kabel Type C ya. Nah, ini kita singkirin dulu. Ini kita fokus ke device-nya ya. Jadi alatnya modelnya kayak gini ya, slim. Terus ini bodinya bukan plastik ya. Ini bodinya dari metal, jadi cukup kokoh juga, nggak kayak terkesan murahan. Dimensinya cukup kecil ya dimensinya. Di bagian belakang itu ada tulisan IC recorder Sony Corp made in China ya. Kemudian di sini ada klip ya, klip. Nah, ini tujuannya nanti bisa dicantolin di kemeja, di saku, atau di di kaos ya. Jadi cukup praktis nih, bisa dicantolin kayak gini. Terus di bagian sini kiri itu ada tombol record, ada tombol play, stop, terus kemudian rewind sama forward ya. Terus di sini ada tombol volume, kecilin, gedein. Jadi ini udah ada built-in speaker ya, speakernya di sini. Tapi memang suaranya nggak sebagus speaker beneran ya. Cuman sekedar ada speakernya aja untuk ngetes hasil recordingnya itu udah kerekam apa enggak gitu. Terus di sebelahnya tombol volume ini ada tombol back atau tombol home, kemudian ada option, kemudian ada tombol jump. Terus di atas ini ada port 3,5 mm ya. Jadi bisa juga pakai extension mikrofon kalau misalkan dibutuhin, tapi sebenarnya ngapain pakai extension kalau ininya ukurannya udah kecil ya, tinggal dibawa aja. Terus untuk di sebelah kanannya ini ada cuman satu tombol atau satu switch ya.
ini power, sama yang atas ini untuk hold. Jadi kalau mau nyalain ini tinggal geser ke kiri. Kalau hold ini, kalau misalkan diginiin, ini tombol ininya jadi nggak berfungsi ya. Ini tujuannya biar nggak sengaja kalau misalkan kepencet, itu biasanya ditaruh di switchnya di posisi hold. Terus di bagian bawah ini ada port USB Type-C. Jadi portnya udah pakai Type-C ya. Udah bagus nih, berarti pakai Type-C. Terus di bagian depannya ini ada layar kecil, layar LED ya. Ini kalau mau nyalakan itu tinggal ini geser ke kiri ya. Ini geser ke kiri aja, ke sini. Nanti ini akan nyala nih. Nah, nyala, power on. Fungsinya seperti layaknya voice recorder ya. Jadi cukup sederhana ya, cuman start stop recording. Sebenarnya untuk mulai start recording itu kalian nggak harus nyalain dulu. Ini misalkan aku matiin ya, digeser lagi tombolnya, terus ini tinggal pencet aja walaupun kondisinya dalam posisi mati ya di sini. Nah ini kalau dipencet yang sini record walaupun kondisi mati, nah ini tetap langsung auto start record ya. Jadi cukup praktis. Tuh stopnya kita pencet sekali lagi ini tombolnya. Nah stop recording. Nanti filenya udah disimpan di sini ya. Di sini udah internal built-in 16 GB. 16 GB untuk recording suara ya, itu bisa banyak banget ya, karena ini bukan video tapi record suara. Jadi nggak usah khawatir nih, pasti akan muat banyak banget nih, nggak perlu delete file yang nggak perlu, biarin aja, storage-nya mungkin nggak akan penuh. Oke, kita jelaskan coba ya menunya. Ini sebenarnya saya juga kurang begitu tahu ya untuk menu-menunya, teman saya coba aja karena saya cuma butuh record start aja nih. Ini kita start. Nah, di sini ada tombol option. Kalau misalkan kita tekan, ini tekan option. Nah, muncul menunya. Untuk navigasinya itu pakai yang ini ya, yang forward sama backward nih. Nah ini kalau ke forward ini berarti ke bawah. Ini menunya ada apa aja nih, ada rec information, ada recording folder, create folder, skin select, recording delay, rec mode, mix sensitivity, stereo emphasis, banyak banget lah ini pokoknya menunya. Kalau mau masuk ke menunya, ini pencet tombol yang di tengah nih. Nah misal kita mau pakai rec mode nih, kita pencet tengah. Nah ini bisa ada pilihannya nih, recordingnya itu bisa pakai yang 192 kbps atau 128. Ini pakai aja yang paling tinggi ya. Di gedenya apa namanya, voice itu juga ukurannya cuman mega ya, nggak sampai bergiga-giga. Jadi ini biasanya saya set di 192 kbps. Kalau backnya ini pakai yang ini, tombolnya back. Nah ini balik ke home, terus masuk lagi ke menunya. Nah ini banyak banget ya menunya. Saya mungkin nggak bisa jelasin satu-satu ya, karena saya butuhnya cuma start record, kemudian saya ambil filenya, ya saya upload atau saya edit kalau diperlukan. Paling yang penting ya ini recording foldernya ini bisa diorganize ya. Nah ini ada folder 1 nih, default bawaannya dia. Kalau misalkan kalian mau pisah-pisah gitu, ini juga bisa sebenarnya. Ini kita back dulu ya. Nah ini dengan create folder nih, kalian bisa create folder untuk bagi-bagi, misalkan ini untuk keperluan speech, ini untuk keperluan wedding misalkan, ya terserah. Terus ada skin select. Nah ini defaultnya itu pocket ya, ada meeting, ada lecture, kemudian ada voice note, ada interview, ada pocket ya. Nah defaultnya ini yang pocket ya, ini kita klik aja nih. Nah defaultnya itu pocket. Kita balik ke menu, ada mic sensitivity ya, ini juga biasanya saya set nih mix sensitivity-nya. Nah ini saya set medium. Kenapa nggak di set high? Karena kalau di set high kadang nanti noise yang mungkin nggak perlu itu juga akan masuk ya, karena terlalu sensitif.
Jadi bawaannya itu saya set di medium aja, atau kita coba yang high ya. Nanti kita langsung tes kalau misalkan set yang high ini seberapa sensitif sih. Oke, kita back. Nah, menunya ada banyak ya. Ini saya juga nggak hafal nih menunya apa aja. For langsung auto start record ya. Oke, ini suara speakernya ya, seperti ini ya. Nih aku gedein. Auto start record ya. Jadi cukup praktis. Nah, agak stopnya kita pencet sekali lagi ini tombolnya. Tuh. Tetap langsung auto start record ya. Jadi cukup praktis. Tuh stopnya kita. Oke, kita stop aja nih playbacknya. Tadi itu playback ya. Nah, ini kita langsung coba contohin aja ya. Yang biasa saya pakai itu buat apaan sih ini akhir-akhir ini. Nah, ini biasanya saya buat untuk ngerekam ketika saya coba bikin video ya. Terus saya coba ngerekam suaranya si drone. Contohnya nih drone ini nih. Tadi sempat saya videoin juga. Itu sambil ini aku taruh di apa namanya, aku cantolin di kaos, terus sambil ngomong sambil ngerekord apa namanya si micinnya ini terbang ya ke sana kemari, jadi suara micinnya tuh lebih terdengar, kemudian omongan kita juga lumayan terdengar. Nah, ini aku coba demoin kalau misalkan diterbangin di outdoor ya, di depan rumah. Ini akan saya coba cantolin nih di kaos, terus coba lihat kualitas suaranya itu seperti apa ya, sambil apakah si suara dari propeller atau motornya si drone ini kedengaran apa enggak ya. Oke, langsung kita coba tes aja nih, menggunakan pakai yang ini aja, si Unyil Acrobi 85 HD ya. Kita akan coba terbangin ini aja di luar sembari kita tes kualitas si Sony TX660. Oke, ini kita akan coba terbangkan di luar. Suara yang kalian dengar nih suara langsung record dari si Sony TX660 ini ya, si voice recorder. Jadi ini bukan suara dari handphone yang saya buat rekam ini. Nah, ini kita coba keluar aja nih. Oke, nah ini lumayan nggak berisik ya di kompleks saya, jadi kalian bisa dengar kualitasnya seperti apa suaranya. Ini saya ngomong biasa ya, ngomong nggak terlalu kenceng dan nggak terlalu pelan juga. Oke, ini baterainya udah kepasang. Oke, ini udah dinyalain baterainya. Kita coba terbangin aja ya. Ini voice recordernya masih record ya. Oke, masih record. Terus kita taruh dulu di sini. Kita cek sinyal. Oke, sinyal ada. Oke, di Google juga udah nge-show ya. Oke, langsung aja kita coba terbangin ya. Terbangin malam hari ya. Sambil coba kita dengarkan kualitas suara dari si Sony TX660. Oke, saya duduk di sini. Ininya udah record belum ya? Oke, drone-nya udah record. Kita coba terbangin ya. Oke, kita coba terbang santai aja nih di sini. Kita arming. Kalian coba dengerin ya suaranya seperti apa nih pakai voice recorder ini. Oke, ini udah terbang ya. Gimana suaranya guys? Kedengeran nggak? Suara saya dengan suara si propellernya ya. Oh, asli ini enak banget nih. Apa namanya? Settingan tuningannya nih. Kalian bisa lihat ya settingannya juga. Saya taruh di deskripsi nih tuningan si Acrobi 85 nih. Asli enak banget guys.
Oke, ini terbang. Saya nggak tahu kedengeran nggak ininya ya, suaranya drone-nya. Ini ngomong-ngomong, drone-nya stabil ya, stabil banget, dan lumayan dikontrol nih. Maksudnya kontrolnya lumayan gampang juga nih. Ini saya sambil ngomong aja ya, karena ini sebenarnya bukan review si drone-nya, tapi review si voice recordernya. Oke, kita muter-muter aja nih di sini. Asli nih, enak banget nih tuningannya. Kita coba masuk sini ya. Oke, bisa. Wih, gelap. Oke, masih bisa. Ini analog ya guys, jadi bukan digital. Tapi kalau buat SD itu kalian pakai kamera Runcam Split 3 Lite tuh, punyanya Mobula 6 HD itu menurut saya yang terbaik ya. Kalau kalian mau nge-build SD, menurut saya itu yang terbaik untuk saat ini ya. FPV-nya itu juga bagus banget. Asli ini enak, kekontrol banget, buat belusukan juga enak banget. Baterainya udah tinggal dikit ya, kenapa nggak ada warning ya. Oke, kita landing aja. Oke, kita landing. Oke, sip. Nah, kira-kira seperti itu nih suaranya. Ini review drone-nya atau review voice recordernya ini. Oke, yang penting itulah ya, kalian bisa nilai sendiri suaranya seperti apa ya. Nah, ini aku matiin dulu nih. Ini perlu dicek nih kenapa low voltage warningnya nggak keluar ya. Baterainya udah di bawah 3,4 atau 3,5. Saya biasanya landing di voltase itu ya, 3,4 ya. Oke, ini saya cabut aja dulu. Aduh, susah nih pakai tangan satunya pegang handphone buat videoin. Oke, baterainya juga udah di ini ya. Ini posisinya saya cantolin di sini ya. Nah, di apa namanya, di kaos saya nih, di sini. Kalau kalian lihat. Nah, dan saya ngomongnya juga nggak terlalu kencang, ngomong biasa aja, ngomong sendiri sebenarnya. Oke, paling itu dulu ya review si TX660. Kalau misalkan kalian tertarik sama si voice recorder ini ya, itu saya cantumkan juga linknya di bawah. Tapi buat saya sih ini lumayan ini ya, berguna ya. Kalau misalkan posisinya kayak gini, saya nerbangin sambil ngomong, itu suaranya lumayan nangkep ya. Daripada biasanya saya terbangin, saya footage untuk si drone-nya ini saya tambahin musik. Cuman kayaknya lebih asik kalau misalkan sambil terbang sambil ngomong. Oke, paling segitu dulu video dari saya. Thank you udah melihat video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.